Bai Guanxing berbicara dengan dingin pada saat ini. Tetapi tangan yang mencekik bilah kapak terus mengeluarkan darah. Jatuh di atas bilah kapak merah tua. Dan bilah kapak itu juga tampaknya menjadi benda paling haus darah di dunia. Dalam sekejap, darah Bai Zesen diminum. Dan bahkan ada serangkaian kepala yang menonjol darinya. Dan lidah panjang dari taring itu mengebor ke dalam lukanya. Di telapak tangan Bai Guanxing, Zhan Ditai dengan rakus menelan darah Bais. Adegan ini membuat Qin Yichen tidak bisa menahan tergerak. Saudara Stargazer, kamu. Tidak masalah. Ekspresi Bai Guanxing sangat dingin. Saya tidak melihatnya selama puluhan juta tahun. Dan dia perlu diberi makan. Chang Jingtian melihat ke belakang. Melihat Kaisar Zantai. Yang menjadi semakin marah. Dia hanya merasa lehernya yang berputar menjadi kaku. Seolah-olah dia akan dipotong. Kaisar Zantai bahkan lebih haus darah dari sebelumnya. Meskipun Bai Guanxing sangat enggan untuk mengakuinya. Faktanya adalah setelah berakhirnya era naga sejati. Kaisar Zantai memang lebih kuat setelah meminum darah naga dan darah 10 dewa besar. Tetapi dia berkata bahwa Kaisar Zantai diciptakan olehnya. Dan pemandangan ini juga menyebabkan kepanikan dalam jubah hitam yang mengerikan yang telah bertarung dengan Kaisar yang kuat yang telah menyerbu langit dan bumi. Tapi segera, mata hitam di bawah jubah hitam itu sedikit menyipit, seolah menyeringai. Jie, putra Baize, Kaisar Zantai memang menjadi lebih kuat. Berkat sisa-sisamu. Namun, kamu telah menjadi lebih lemah. Lemah dan menyedihkan. Bahkan jika Kaisar tidak datang, kamu berani datang ke penjara pemukulan surga. Apakah kamu masih berani memberi makan darah Kaisar Zantai? Apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Gunung Hellblade berputar lagi, naik ke langit, dan menghantam Qin Yichen. Gunung Hellblade sangat ganas, meskipun Qin Yichen sedikit menyadari bahwa Gunung Hellblade lebih rendah dari Kaisar Zantai. Namun, pada saat ini, Bai Guanxing, yang menguasai Kaisar Zantai, secara bertahap memucat, dan Kaisar Zantai masih meminum darahnya dengan rakus. Yang lebih menakutkan Qin Yichen adalah bahwa kali ini, itu bukan hanya gunung pedang yang naik ke langit. Ada juga lautan api yang gelap, pahit, memuntahkan puluhan ribu kaki. Lautan api yang diingat Qin Yichen dengan jelas, alam Kaisar yang kuat jatuh ke dalamnya, dan roh Kaisar harus menanggung rasa sakit dari pembakaran karma. Pada saat ini, lautan api itu seperti letusan gunung berapi, memicu gelombang api besar, yang hampir bisa menenggelamkan Qin Yichen di tengah kerumunan. Tidak hanya ada gunung pedang, tapi juga ada lautan yang sangat ganas. Lautan itu sangat lengket, dan ada banyak mayat yang mengapung di dalamnya. Mayat dengan mulut besar darah. Mereka juga ingin menelan Qin Yichen. Qin Yichen hanya merasa bahwa lautan kegelapan itu sangat bau. Sepertinya selama itu terkontaminasi. Bahkan tubuh Kaisar akan berubah menjadi tulang yang layu dan membusuk. Qin Yichen tidak bisa tidak memikirkan Dewa Raja Huang Quan. Tetapi Huang Quan adalah orang yang merebut hidup dan mati 10.000 cara. Tetapi sangat jelas bahwa lautan laut ini tampaknya sepenuhnya berlawanan. Sangat ganas. Qin Yichen bahkan merasa lebih banyak serangga dan semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di bawah kakinya. Kekuatan supernatural mereka melonjak, dan lautan serangga langsung hancur. Namun, meskipun kekuatan supernatural mereka menghancurkan dan membunuh serangga dan semut dalam jumlah yang tidak diketahui dalam sekejap, mereka masih tidak bisa menandingi kecepatan saat lautan serangga akan naik setelahnya. Senjata mematikan neraka surgawi pecah. Dengan kata lain, neraka surga itu sendiri adalah senjata mematikan dunia. Pengorbanan. Ketika Chang Jingtian melihat pemandangan ini, wajahnya serius, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan ledakan, dia melihat pohon tua yang menjulang tinggi keluar dari alisnya. Pohon kuno menyebar dengan liar, dan segera menyelimuti Qin Yichen. Daun maple yang tak terhitung jumlahnya dari pohon kuno itu secemerlang kemuliaan, dan musim gugur penuh energi. Meskipun itu musim gugur, itu masih penuh vitalitas. Sebaliknya, pohon tua ini tampaknya akan bertahan pada saat yang paling mulia. Daun maple yang penuh, mekar seperti kipas, bersinar ke segala arah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, pohon kuno yang menjulang tinggi jatuh dengan keras di lautan jahat laut. Tetapi melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di lautan naik ke pohon kuno. Tetapi setidaknya itu memblokir kebutuhan mendesak Qin Yichen. Pergi dengan. Pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar yang menyerbu langit dan bumi juga meledak menjadi teriakan keras. Dan tiba-tiba jubah Kaisar yang menyerupai jubah giok terbang keluar. Jubah Kaisar kokoh dan menutupi langit. Dan jubah Kaisar disulam dengan gunung dan sungai yang indah tanpa batas. Dan gunung dan sungai yang indah jatuh di atas lautan api yang memancar. Entah bagaimana jubah Kaisar ini dilemparkan. Dapat menutupi lautan api dengan erat dan mulus. Dan lautan api sulit untuk keluar. Hanya untuk membuat gunung dan sungai di atas jubah Kaisar. Nyala api ribuan mil. Qin Yichen terkejut. Meskipun jalan rahasia permaisuri Nuwa telah sedikit kalah dari Bai Guanxing. Kekuatan dari dua pembangkit tenaga listrik kerajaan yang diundang benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan.
Kedua Kaisar Chang Jingtian mengorbankan dua harta karun tertinggi, yang mampu bersaing dengan senjata penghancur dunia di neraka. Tetapi lautan api dan laut dapat dihentikan, dan gunung pedang yang berputar hanya diserahkan kepada Qin Yichen. Bum bum bum. Melihat Qin Yichen mengorbankan artefak Kaisar Bihai dan menusuknya tiba-tiba, mencoba mengunci gunung pedang sampai berhenti, seluruh tubuh Lei Qiu terbalik, dan naga petir terbang ke langit. Ledakan. Bahkan Kaisar Chang Jingtian telah mengembunkan lengannya, mencekik gunung pedang dalam postur memindahkan gunung. Retak. Daoshan sepertinya berhenti perlahan, tetapi Qin Yichen dengan jelas melihat cahaya ilahi dari lengan Chang Jingtian yang terus-menerus hancur. Bahkan telapak tangan yang memegang pedang itu perlahan mengeluarkan darah Kaisar. Tapi gunung pedang tidak benar-benar berhenti, itu hanya bersaing dengan kekuatan mereka, dan bila pedang menembus lebih dalam ke tulang tangan yang gemetar, membuat pembangkit tenaga listrik kerajaan ini merasakan sakit di tulangnya. Kita tidak bisa bertahan lama. Orang ini sekarang mengendalikan kekuatan neraka. Chang Jingtian menggertakkan giginya, mengeluarkan raungan marah dari giginya. Kamu tahu berapa banyak pembunuh yang ada di neraka? Biarkan orang itu semua berkorban. Kita semua harus mati. Pergi. Cepat dan lepaskan semua yang bisa membantu. Jungkir balikan. Bai Guanxing menatap tajam ke arah Chang Jingtian, lalu menginjak kakinya, mendesak Kaisar Zantai untuk bergegas menuju sel. Qin Yichen memperhatikan bahwa meskipun darah dewa dikonsumsi dengan hebat, Bai Guanxing masih belum menyembuhkan luka di telapak tangannya, dan masih memercikkan salju sepanjang jalan. Desir. Qin Yichen masih ketakutan, dan melihat Kaisar Zantai langsung menghancurkan sel. Saat terbang ke dalamnya, Qin Yichen benar-benar melihat dunia sel penjara ini. Ada awan ilahi, dan bahkan suara perkasa dari pendeta dan Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen hanya merasa bahwa ini sama sekali bukan seperti neraka tingkat bumi yang membuat bahkan Kaisar terkuat ingin hidup, tetapi seperti istana kekaisaran, menyendiri, berdiri di atas 9 langit. Qin Yichen melihatnya dan melihat bahwa di antara istana surgawi yang tak terhitung jumlahnya, ada seorang kaisar yang berdiri dengan bangga. Di atas kursi kaisar, sesosok duduk dengan punggung menghadap mereka. Sosok itu sangat kuat, meskipun itu adalah sosok belakang. Ia juga menghancurkan langit dan bumi, memegang matahari dan bulan di tangannya, dan menghancurkan bintang-bintang. Namun, apa yang tidak cocok dengan istana surgawi yang tak terhitung jumlahnya ini adalah bahwa kursi kaisar ini jelas merupakan kursi ajaib. Ada 8 kerangka bertatakan di kiri dan kanan kursi kaisar, dan pola sihir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di kursi kaisar. Qin Yichen mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa garis-garis ajaib itu terjalin dalam sosok kursi kaisar pada saat ini, yang tampaknya membuatnya sulit untuk meninggalkan kursi kaisar selamanya. Di bawah tahta kaisar, lautan 9 api terpencil pecah, dan api karma ditelan, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya naik dan melonjak di dalamnya. Mereka tampaknya adalah roh-roh jahat yang pernah dibunuh oleh sosok di kursi kaisar pada saat ini. Semua orang datang kepadanya untuk menuntut perintahnya, sehingga dia akan hidup selamanya.